warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan sebuah materi mengenai semantik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Mega Wahyuningrum dengan NIM 2302020051 dan rekan saya, Nafisa Diva Salsabella dengan NIM 2302020055. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam slide pembahasan. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah paham mengenai apa itu semantik? Dalam bahasa Yunani, semantik disebut dengan istilah semantikos, artinya memberikan tanda penting. Istilah ini berasal dari kata sema yang artinya tanda. Secara umum, semantik adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna atau arti dari suatu bahasa, kode atau lambang, atau representasi lain. Menurut Cher, semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Kajian semantik. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa semantik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna. Maka, dapat disimpulkan pula bahwa kajian dalam semantik adalah makna, khususnya makna bahasa. Makna sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Untuk memahami makna bahasa, pengaji semantik harus memahami dua lapis dalam bahasa, yaitu lapis bentuk dan lapis makna. Lapis bentuk adalah lambang bahasa berupa kata atau kalimat, sedangkan lapis makna adalah referensi atau konsep-konsep yang berada dalam pikiran manusia untuk memahami lambang tersebut. Adapun pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 1. Maksud pembicara. 2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia. Dan yang terakhir, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditujukannya. Dalam kurung Krida Laksana 2008. Jenis-jenis makna. Berdasarkan jenis semantiknya, makna dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah ilmu yang mempelajari tentang makna yang memfokuskan pada sistem makna. Makna yang dimaksud adalah konsep pada kata tanpa melihat kata yang mendukung kejelasan sebuah makna penggunanya. Semantik leksikal memfokuskan pembahasan pada kamus, karena kamus berisi makna yang terkandung dari kata itu sendiri tanpa melihat uraian pemakainya. Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon-leksem atau bersifat kata. Sebagai contoh, Emma mengisi air di bak mandinya yang kosong. Air di sini memiliki arti sebagai cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang diperlukan makhluk hidup. Contoh yang kedua, kini matahari kembali terbit setelah tertidur semalaman. Terbit di sini memiliki arti sebagai timbul, keluar, ataupun naik. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah kaitan antara unsur-unsur dalam sebuah bahasa pada satuan yang lebih besar, seperti kaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya dalam sebuah frasa atau klausa. Jadi, berbeda dari makna leksikal, makna gramatik baru akan muncul apabila terjadi proses gramatikal. Sebagai contoh, pada kata makanan, makan-makan, serta pemakan, dapat dibentuk sebuah kalimat. Yang pertama, Emma mengambil makanan dari lemari. Yang kedua, sejak pagi mereka sudah pergi makan-makan di restoran. Dan yang terakhir, semua juga tahu kalau dia memang seorang pemakan. Dan yang terakhir adalah makna konstekstual. Menurut Cher, makna konstekstual ialah makna kata yang ada di dalam konteks. Makna kontekstual dapat berwujud konteks kalimat, situasi, ataupun bidang dalam pemakaian. Sebagai contoh,
Pada kata membuang dapat dibentuk sebuah kalimat, Pak Kumis membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kamu harus membuang pikiran tidak penting itu. Dan pada kata badan dapat dibentuk sebuah kalimat, sang ibu menyeka badan anaknya yang sedang sakit. Ali kini sudah menjadi bagian dari badan kepolisian. Berdasarkan ada atau tidaknya untaian kata dalam sebuah konteks pada sebuah kata, makna dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah makna referensial. Maksud dari makna referensial sendiri adalah apabila sebuah kata terdapat referen di dalamnya. Referen dapat diartikan sebagai penunjuk benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Makna referensial juga disebut sebagai makna kognitif karena memiliki acuan. Sebagai contoh, ketika kita menyebutkan kata seperti baju dan celana, keduanya tergolong ke dalam makna referensial karena kedua kata tersebut memiliki referen, yakni pakaian. Yang kedua adalah makna non-referensial. Yang dimaksud dari makna non-referensial adalah apabila sebuah kata tidak terdapat referen atau acuan di dalamnya, seperti kata preposisi, konjungsi, dan juga kata tugas lainnya. Dalam hal ini, kata preposisi dan konjungsi serta kata tugas lainnya hanya memiliki fungsi atau tugas tapi tidak memiliki makna. Sebagai contoh, ketika kita menyebutkan kata seperti atau dan maka kata tersebut akan digolongkan sebagai makna non-referensial karena kedua kata tersebut tidak memiliki referen. Selanjutnya, berdasarkan ketepatan makna, makna dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah makna istilah. Makna istilah digunakan dalam kajian khusus yang memiliki makna khusus, biasanya berhubungan dengan penggunaan dalam kajian ilmu tertentu. Istilah dapat dipahami sebagai kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah makna kata. Makna kata mengacu pada kata yang secara umum digunakan, merupakan unsur bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Makna kata merupakan makna lesem dalam bahasa Indonesia secara umum. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata, makna dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan kenyataannya. Menurut Sher, makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Jadi, makna denotatif ini sebenarnya sama dengan makna leksikal. Makna denotatif sering juga disebut dengan makna kognitif konsepsional atau juga makna referensial. Sebagai contoh, yang pertama, saya membaca kamus. Yang kedua, kau sudah seperti kamus berjalan. Yang ketiga, kamus berisi kata-kata dan makna dalam bahasa tertentu. Dan yang terakhir, penjelasanmu sudah seperti kamu saja. Yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif merupakan aspek makna pada sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Makna konotatif dapat dikatakan bersifat insidental. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata tersebut mempunyai nilai rasa, baik yang bersifat positif maupun negatif. Jika sebuah kata tidak memiliki nilai rasa, maka kata tersebut tidak memiliki konotasi. Sebagai contoh kalimat, yang pertama, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Kata gugur bermakna meninggal dunia. Kalimat yang kedua, karena besar kepala, Reno dijauhi teman-temannya. Pada kata besar kepala bermakna sombong. Dan kalimat yang terakhir, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Pada kata hati dingin memiliki makna sabar.
Berdasarkan ada dan tidaknya hubungan makna, makna dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, referennya, dan bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Jadi, makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif. Sebagai contoh, pada kata ayah memiliki makna konseptual orang tua kandung laki-laki. Pada kata ibu memiliki makna konseptual seorang wanita yang melahirkan seseorang. Dan yang terakhir, pada kata kakek memiliki makna konseptual bapak dari ayah atau bapak dari ibu. Yang kedua adalah makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan luar bahasa. Interpretasi makna asosiatif ini bisa dilakukan dengan pendekatan kultural, karena di beberapa tempat terdapat perbedaan makna pada suatu kata. Makna asosiatif berhubungan dengan nilai moral dan juga lambang yang digunakan masyarakat bahasa untuk menyatakan suatu konsep lain. Sebagai contoh, pada kalimat aku dan ibu seperti pinang yang dibelah dua. Makna pinang dibelah dua pada kalimat tersebut ialah kemiripan, menunjukkan seberapa mirip antara anak dengan ibunya. Contoh kalimat yang kedua, artis itu kini sedang naik daun. Makna naik daun yang terdapat pada kalimat tersebut diartikan sebagai terkenal, menunjukkan bahwa artis itu kini sedang terkenal-terkenalnya. Dan yang terakhir, berdasarkan kriteria lain, makna dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah makna afektif. Makna afektif adalah makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat. Makna afektif juga berhubungan dengan gaya bahasa. Oleh karena itu, makna afektif disebut juga dengan makna emosional. Sebagai contoh kalimat, kalau ada waktu, mampirlah ke gubuk saya di gang veteran itu. Gabungan leksem gubuk saya mengandung makna afektif. Jika mendengar ujaran tersebut, pendengar atau pembaca akan merespon sesuai perasaannya. Bila perasaan pendengar dalam keadaan senang, maka penutur yang menuturkan kalimat itu akan dianggap rendah hati. Namun, jika di dalam hati pendengar mengindikasikan ketidaksukaan, maka kalimat tersebut akan dimaknai negatif, misalnya penutur sok-sokan atau pura-pura merendahkan hatinya padahal berniat sombong. Yang kedua adalah makna reflektif. Makna reflektif merupakan kebalikan dari makna afektif. Makna reflektif adalah makna yang timbul dalam hal makna konseptual ganda. Maka apabila suatu pengertian dari suatu kata pada pemakainya, secara otomatis akan memunculkan sebagian dari respons kita pada pengertian lain. Arti pada makna reflektif menimbulkan refleks spontan apabila penerima mendapat kata-kata tersebut, seperti kata kemaluan yang pada awalnya memiliki makna rasa malu atau menderita malu. Namun, kini kata kemaluan sudah merujuk pada alat vital. Hal ini dikarenakan kata tersebut sudah mengalami makna reflektif. Yang ketiga adalah makna idiomatikal. Makna idiomatikal adalah makna pada sebuah satuan bahasa seperti kata, frasa, atau kalimat yang menyimpang dari makna leksikal atau gramatikal pembentuknya. Terdapat dua macam bentuk idiom dalam bahasa, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Sebagai contoh kalimat, setiap hari ayah sibuk membanting tulang demi keluarganya. Makna kata membanting tulang pada kalimat tersebut adalah bekerja keras. Ayahnya sibuk bekerja keras demi keluarganya. Dan yang terakhir adalah makna pribahasa. Berbeda dengan makna idiomatikal, pada makna pribahasa maknanya masih dapat diramalkan dikarenakan adanya hubungan antara makna leksikal dan makna gramatikal pada unsur pembentuk pribahasa dengan makna lain yang tertaut. Pribahasa sendiri memiliki sifat membandingkan atau mengupamakan, jadi pribahasa juga bisa disebut sebagai perumpamaan. Sebagai contoh pribahasa, yang pertama, air tenang menghanyutkan. Pribahasa tersebut memiliki arti sebagai orang yang pendiam tetapi berilmu banyak. Yang kedua, mati-mati mandi biar basah. Pribahasa tersebut memiliki arti sebagai melakukan sesuatu jangan tanggung-tanggung. Dan yang terakhir adalah nasi sudah menjadi bubur.
Peribahasa tersebut memiliki arti sebagai perbuatan yang salah dan sudah terlanjur. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan apabila terdapat kesalahan penulisan maupun ucapan, mohon dimaafkan. Dan semoga materi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.